Salam sejahtera, selamat datang di channel Media Kusam, media penyemai ide-ide kritis, transformatif, dan terbarukan. Sebuah wahana kawah candra di muka bagi para pecinta ilmu dan penikmat buah fikir para bijak bestari. Pemantik hasrat diskusi lintas batas dengan pola pikir bebas namun tetap pada jalur kritis analisis dan ilmiah. Kali ini hadir wadah baru bernama Citra Loka, kepanjangan tangan dari Media Kusam yang khusus bergelut dalam konten berbentuk audiobook, dengan tetap membahas pola-pola pemikiran serta paradigma Islam progresif dan dinamika Islam modern, menambah kesan khas diskusi ketimuran serta dibuahi oleh cipta karya para bijak bestari dari Barat. Semoga bisa bermanfaat dan terus menemani diskusi dan kontemplasi sahabat-sahabat semua. Sekian dan selamat berdiskusi. Salam persahabatan. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau, Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Modern bukanlah sekadar suatu periode, melainkan pandangan dunia atau prinsip metafisis ontologis. Oleh karena itu, dunia modern diartikan sebagai draft dunia yang didominasi oleh pandangan dunia modern. Dengan perkataan lain, dunia modern merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip modern dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Menurut ahli sejarah, awal peristiwa modern terjadi ditandai dengan pergeseran teosentris ke antroposentris dalam kehidupan masyarakat. Pergeseran tersebut merupakan suatu hal khas Barat atau dunia Kristiani. Oleh karena itu, pergeseran tersebut sama dengan mengatakan terjadi pergeseran otoritas yang awalnya dimonopoli oleh gereja, kemudian ke individu. Akan tetapi, secara umum pergeseran tersebut bisa dimaknai, jika menggunakan sudut pandang kalangan perennialis, lepas atau tercerabutnya dimensi spiritual dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut adalah ciri dari dimensi metafisis dan filosofis modern. Adapun dari karakter sains modern, pergeseran terjadi dari pelacakan jejak Tuhan di alam ke penaklukan alam. Sains modern pada prinsipnya merupakan narasi penaklukan atau penundukan. Alam dilihat sebagai sesuatu yang kacau, tidak tertata, dan irasional. Oleh karena itu, alam dan perempuan harus ditundukkan atau ditaklukkan. Sebelum pandangan dunia modern muncul sebagai fenomena mainstream, sejak zaman Neolitikum, masyarakat melakukan domestifikasi alam hanya untuk keperluan tempat tinggal dan konsumsi. Ketika pandangan dunia modern hadir sebagai suatu hal, niscaya di tengah masyarakat, domestifikasi alam tidak sekadar untuk memenuhi keperluan tempat tinggal menetap dan konsumsi, tetapi alam secara substansial pun didomestifikasi. Dari sinilah muncul gagasan civilized dan uncivilized. Persoalan domestifikasi alam ini pun turut menjadi suatu penanda progresivitas. Masyarakat prasejarah yang hidup penuh keharmonisan dengan alam disebut uncivilized karena tidak melakukan domestifikasi penuh terhadap substansi alam. Penanda modern lain diantaranya ialah 1. Munculnya kolonialisme atas nama civilization. 2. Revolusi Prancis. 3. Revolusi Industri. 4. Kapitalisme. 5. Komodifikasi. 6. Mediasi dalam relasi sosial. 7. Mekanisasi kehidupan. Karakter-karakter tersebut pada akhirnya turut memengaruhi bagaimana teologi dalam Islam diperbincangkan dan dimaknai. Misalnya, gagasan konflik antara sains dan agama merupakan fenomena Barat. Dalam Islam, sains dan agama tidak pernah dipertentangkan sebagai hal mainstream. Ketika teologi Islam memasuki diskursus ini, mau tidak mau telah muncul asumsi, hidden assumption, bahwa sains dan agama dalam hal ini Islam bertentangan. Konsep teologi secara historis merupakan term khas Kristen atau perspektif Barat Western Worldview. Dalam Islam, dikenal konsep atau disiplin kalam yang biasanya dipadankan dengan teologi. Secara historis teologi dengan kalam memiliki perbedaan. Pergulatan modernitas dan tradisi dalam dunia Islam melahirkan upaya-upaya pembaruan terhadap tradisi yang ada. Harun Nasution menyebut upaya tersebut sebagai gerakan pembaruan Islam, bukan gerakan modernisme Islam. Menurut Harun Nasution, modernisme memiliki konteksnya sebagai gerakan yang berawal dari dunia Barat untuk menggantikan ajaran agama Katolik dengan sains dan filsafat modern. Gerakan ini berpuncak pada proses sekularisasi dunia Barat. Berbeda dengan Harun, Asyumardi Asra lebih suka memakai istilah modern daripada pembaruan. Asra beralasan,
Penggunaan istilah pembaruan Islam tidak selalu sesuai dengan kenyataan sejarah. Pembaruan dalam dunia Islam modern tidak selalu mengarah pada reafirmasi Islam dalam kehidupan Muslim. Sebaliknya, yang sering terjadi adalah westernisasi dan sekularisasi seperti pada kasus Turki. Apa yang disampaikan Azra adalah kenyataan modernisme dalam makna subjektifnya, sedangkan Harun Nasution mencoba melihat modern dengan makna objektif. Memang harus diakui, ekspansi gagasan modern oleh bangsa Barat tidak hanya membawa sains dan teknologi, tetapi juga tata nilai dan pola hidup mereka yang sering berbeda dengan tradisi yang dianut masyarakat objek ekspansi. Baik dalam makna objektif maupun subjektifnya, modernitas yang diimpor dari bangsa Barat membuat perubahan dalam masyarakat Muslim di segala bidang. Pada titik ini, umat Islam dipaksa memikirkan kembali tradisi yang dipegangnya berkaitan dengan perubahan yang sedang terjadi. Respons ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan pembaruan. Akan tetapi, pembaruan Islam bukan sekadar reaksi Muslim atas perubahan tersebut. Degradasi kehidupan keagamaan masyarakat Muslim juga menjadi faktor penting terjadinya gerakan pembaruan. Banyak tokoh umat yang menyerukan revitalisasi kehidupan keagamaan dan membersihkan praktik-praktik keagamaan dari tradisi-tradisi yang dianggap tidak Islami. Gerakan pembaruan yang dilakukan di Indonesia yang merujuk pada modernisme, salah satunya adalah Nurholis Majid yang dilakukan pada tahun 1967, yaitu merumuskan modernisasi sebagai rasionalisasi. Hal itu berarti suatu proses perombakan pola berpikir dan tata kerja baru yang tidak rasional dan menggantikan dengan proses berpikir dan taat kerja baru yang lebih rasional. Demikian sahabat-sahabat untuk audiobook pemikiran modern dalam Islam ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan kajian serta teman diskusi yang menyenangkan. Semoga tetap selalu berpikir kritis dan progresif agar kita semua mampu menjadi manusia paripurna dengan akal dan hati yang sudah yakin akan apa yang sudah kita pelajari. Tetap semangat dan salam persahabatan.